warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B2. Izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Regalia Budawati. Saya Dinda Ita Febriana. Saya Tiara Erin Putri Azhar. Saya Safila Nurul Mahbadi. Saya Anissa Lestari. Saya Ahmad Rizky Bintang Ramadan. Jadi kelas kami kebagian mendapatkan daerah Yogyakarta. Dan di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami tentang business plan, yaitu makanan lumpia basah. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang identitas bisnis yang muat nama usaha, jenis produk, visi misi, latar belakang, dan gambaran produk. Jadi nama bisnis kita yaitu Lumpia One More, atau biasa kita sebut sebagai Lumor. Dan selanjutnya yaitu ada jenis produk. Jenis produk kita yaitu jajanan basah seperti lumpia basah. Selanjutnya yaitu ada visi misi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi visi misi kita yaitu visi kita menjadikan usaha kuliner yang menyajikan lumpia basah terbaik dan dengan bahan yang berkualitas. Untuk misi kita yaitu menyediakan produk lumpia basah dengan cita rasa khas dan kualitas bahan yang terjamin. Dan yang kedua, menjaga kebersihan dan standar pelayanan demi kepuasan pelanggan kita. Yang ketiga, mengembangkan usaha melalui inovasi dan rasa kemasan. Yang keempat, menyediakan promo ketika bazar seperti buy to get one. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Dapat kita lihat kuliner yang ada di Indonesia semakin lama semakin berkembang dengan permintaan pasar yang stabil. Salah satu produknya yaitu lumpia basah. Jajanan tradisional ini masih diminati masyarakat karena mempunyai rasa yang khas dan praktis. Dan usaha lumpia basah menjadi salah satu usaha untuk melestarikan jajanan tradisional melalui inovasi modern. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gambaran produk yang akan kita jual. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi usaha Lumor merupakan usaha yang diproduksi di rumah SMA Negeri Purwoharjo yang memproduksi lumpia basah dengan varian isi inovatif. Lumpia ini Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran tentang usaha kami, yaitu Lumor. Lumor merupakan usaha industri rumahan yang ada di SMA Negeri Purwoharjo yang menawarkan beberapa varian isi inovatif. Lumor dipasarkan secara online dan offline. Lumor juga mengandalkan bahan segar seperti sayuran organik dan protein pilihan, menawarkan rasa khas seperti ayam dan varian Nusantara lainnya. Proses produksinya higienis, harga terjangkau dan menyasar semua kalangan. Dengan kualitas inovatif dan harga kompetitif, Lumor siap menjadi pilihan utama di SMA Negeri Purwoharjo. Alamat usaha kami yaitu di SMA Negeri Purwoharjo, jauh ke depan saat bazar kelima di SMA Negeri Purwoharjo. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama alat dan bahan pembuatan lumor, yang kedua cara pembuatan lumor, dan yang terakhir yaitu analisis SWOT, yang dimana alat dan bahan pembuatan lumor akan disampaikan oleh rekan saya. Bahan pembuatan lumpia basah terdiri dari wortel, toge, ayam, tahu, telur, saus tiram, minyak goreng, kulit lumpia, plastik kemasan, dan cabai hijau. Dan alat pembuatannya terdiri dari kompor, panci penggorengan, koper, panci, penyaringan minyak, sendok, wadah, pisau, dan pasah sayur. Untuk yang selanjutnya yaitu cara pembuatan lumor yang akan disampaikan oleh rekan saya. Langkah pertama yaitu siapkan semua bahan, lalu rebus daging ayam dan telur hingga matang sempurna, menyuir ayam dan memotong telur hingga menjadi 8 bagian, serta kupas wortel dan memasak wortel. Langkah kedua, haluskan bumbu, panaskan sedikit minyak goreng, tumis bumbu halus dan bawang bombay hingga harum. Langkah ketiga, masukkan ayam suwir lalu aduk rata, kemudian tambahkan daun bawang, wortel dan tauge beserta air. Langkah keempat, masak hingga matang dan air menyusut. Koreksi rasa. Langkah kelima, siapkan kulit lumpia, ambil secukupnya isian lumpia, kurang lebih 1 sendok makan, letakkan di tengah kulit, lipat seperti amplop
amplop, gulung, dan lem ujung kulit dengan larutan tepung. Yang terakhir, panaskan minyak goreng, lumpia hingga matang, coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, rasa yang khas dan disukai oleh banyak orang. Yang kedua yaitu harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu bahan yang segar dan higienis. Dan yang terakhir yaitu proses produksi yang mudah dan cepat. Yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama, daya tahan produk terbatas atau tidak tahan lama. Yang kedua yaitu bergantung pada ketersediaan bahan segar. Dan yang terakhir yaitu skala usaha masih kecil dan belum dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama yaitu permintaan tinggi terhadap jajanan tradisional. Yang kedua potensi pemasaran online dan pemesanan via delivery. Dan yang terakhir yaitu bisa dikembangkan dengan inovasi rasa dan juga kemasan. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama persaingan dengan jajanan sejenis atau modern. Yang kedua kenaikan harga bahan baku. Dan yang terakhir yaitu perubahan tren makanan atau selera konsumen. Jadi di sini saya ingin menjelaskan rencana keuangan. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal kita yaitu 90.000 yang menghasilkan 30.000 rupiah basah. Yang satunya kisaran kita dengan harga 4.000. Kita mengambil 1 biji dengan keuntungan 1.000. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Linggang guli 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 waca linggang go linggang go linggang guli 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 waca linggang go linggang go.